Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sugiyartati selaku dosen pengampu mata pelajaran gender. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian inklusi. Menurut Dr. Mujito, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai berbagai keanekaragaman dan kemajemukan individu manusia sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, implementasi pendidikan inklusi yang dipayungi oleh Permendiknas harus diperkuat juga oleh peraturan daerah masing-masing, sehingga semua pihak, yakni gubernur, bupati, dan wali kota, bekerja sama mewujudkan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan segala kondisinya, dengan menerima semua anak tanpa memandang kemampuan, cacat, gender, status HIV dan kesehatannya, maupun latar belakang sosial, ekonomi, etnik, agama, maupun bahasanya. Menurut Efrini tahun 2009, pendidikan inklusif yaitu anak terima seperti diri mereka sendiri, accept as the way they are, sehingga anak bisa berkembang dan belajar dengan kemampuan masing-masing. Dalam pendidikan inklusif, sistemlah yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan anak. Maka dari itu, penyelenggaraan inklusif membutuhkan persiapan yang menyangkut permasalahan yang kompleks. Tidak hanya masalah restrukturisasi sekolah maupun masalah sumber daya yang benar-benar siap menjalankan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif yang nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan pembangunan inklusif. Menurut Josen tahun 2001 menyatakan bahwa setidaknya ada 3 prinsip utama dari penyelenggaraan pendidikan inklusif yang keseluruhan bermuara pada pemahaman inti bahwa adalah hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dalam setting lokal bersama dengan masyarakat lainnya. Bahwasanya 1. Setiap anak semestinya dapat menjadi bagian yang integral dari komunitas lokalnya dan kelas atau kelompok reguler. Yang kedua, kegiatan pembelajaran diatur melalui tugas-tugas belajar yang kooperatif, berorientasi pada pembelajaran individual, serta mempunyai sifat fleksibel dalam pemilihan materi. Yang ketiga, guru bekerja sama dan memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan kebutuhan pengajaran umum, khusus, dan individual, dan juga memiliki pengetahuan tentang cara menghargai pluralitas perbedaan individual dalam mengatur aktivitas kelas. Suatu lingkungan yang inklusi dan ramah terhadap pembelajaran atau disingkat LIRP adalah lingkungan yang menerima, merawat, mendidik semua anak tanpa memandang perbedaan jenis, kelamin, fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau karakteristik lainnya. Mereka bisa saja anak-anak yang cacat atau berbakat, anak jalanan atau bekerja, anak dari orang desa atau nomadik, anak dari minoritas budayanya atau etnisnya, linguistiknya, anak-anak yang terjangkit HIV dan AIDS, atau anak-anak dari area atau kelompok yang lemah dan marginalisasi lainnya. Inklusi juga melibatkan 1. Restrukturisasi budaya, kebijakan, dan praktek untuk merespon terhadap keberagaman siswa dalam lingkungannya. 2. Pembelajaran
dan partisipasi semua anak yang rentan akan tekanan eksklusi, bukan hanya siswa penyandang cacat. Yang ketiga, meningkatkan mutu sekolah untuk stafnya maupun siswanya. 4. Mengatasi hambatan akses dan partisipasinya. 5. Hak siswa untuk dididik di dalam lingkungan masyarakatnya. 6. Memandang keberagaman sebagai kekayaan sumber, bukan sebagai masalah. 7. Saling memelihara hubungan antara sekolah dan masyarakat. 8. Memandang pendidikan inklusi sebagai satu aspek dari masyarakat inklusi. Adapun isu difabel dalam inklusi sosial. Dalam isu difabel, inklusi sosial memiliki nilai sosial dan moral yang bisa membantu dan mendukung upaya peningkatan perekonomian negara. Adapun inklusi sosial pada masyarakat marginal akan memberikan manfaat yang positif pada sektor literasi, tingkat pendidikan, dan produktivitas ketenaga kerjaan. Jika semua hal dijalankan secara akumulatif, maka berdampak positif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Dalam sektor aksesibilitas di negara-negara maju, regulasi tentang aksesibilitas bangunan seringkali membuat anggaran menjadi meningkat. Namun, mereka bisa menekan anggaran agar tidak membengkak karena institusi bisa berjalan dengan efisien dan transparan dengan kesadaran pembangunan aksesibilitas sejak awal. Masalah yang dihadapi negara-negara berpenghasilan menengah atau rendah. Namun, di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, persoalan anggaran kerap menemui dinamika yang kompleks karena imbas dari ketidakefisien administrasi, kurangnya kapasitas institusional, dan yang paling membahayakan adalah korupsi. Kadang, institusi di negara berpenghasilan menengah dan rendah enggan untuk menganggarkan biaya penambahan aksesibilitas di instalasinya karena takut anggaran rutin akan semakin membengkak. Perspektif seperti ini tentunya merupakan perspektif jangka pendek. Selain itu, anggaran yang membengkak disebabkan oleh absennya aksesibilitas sejak awal. Selalu ada anggaran tambahan yang besar ketika melakukan renovasi untuk bangunan institusi yang tidak aksesibel. Misalkan, menambahkan lift pada bangunan lebih dari 2 lantai. Jika menggunakan perspektif jangka panjang dengan merancang bangunan menggunakan paradigma desain universal, anggarannya tentu akan jauh lebih murah karena tidak perlu membongkar bangunan untuk penambahan aksesibilitas. Sekilas hanya contoh bagaimana inklusi sosial dalam sektor aksesibilitas saja malah semakin membuat anggaran negara terbebani. Secara umum, di negara berkembang seperti Indonesia, prinsip pengarusutamaan difabel dalam sektor pembangunan sudah mulai berjalan, meski tidak bisa dibilang signifikan. Difabel di negara berkembang sangat rentan sekali masuk dalam jeratan kemiskinan karena inklusi sosial. Inklusi sosial dalam berbagai sektor menjadi jawaban ketika kerentanan antara difabel dan kemiskinan menjadi sangat dekat. Inklusi sosial mempunyai potensi besar meningkatkan taraf penghidupan difabel yang sebagian besar tereksklusi dari kegiatan ekonomi produktif dan akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. Keterkaitan pembangunan inklusi dengan pendidikan. Selama ini, istilah inklusi diartikan dengan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus di kelas umum dengan anak-anak lainnya. Tetapi sebenarnya inklusi merupakan sebuah perubahan praktis dalam dunia pendidikan yang memberi peluang anak dengan latar belakang dan kemampuan berbeda untuk bisa berhasil dalam pembelajarannya. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, administrator,
sekolah, orang tua, dan semua anak. Untuk mengupayakan bantuan dalam menjaring dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak berkebutuhan khusus yang ada di masyarakat. Pembangunan yang inklusif harus didasari oleh sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak berkebutuhan khusus dan atau anak yang mengalami hambatan akses pendidikan untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu pendidikan sekolah terdekat secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pembangunan yang inklusif dapat terlaksana apabila dalam penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang menerima sebuah keberagaman dan bukan hanya sekedar mentoleransinya. Hal ini dipergunakan sebagai sebuah sistem yang dapat mengadaptasi semua karakteristik dan kebutuhan anak. Anak belajar sesuai kemampuannya masing-masing untuk mencapai perkembangan akademik, sosial, emosi, dan fisiknya secara optimal. Anak penyandang cacat dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya seperti para orang tua dan gurunya mempunyai akses ke sebuah sistem pendukung berbasis sekolah atau masyarakat maupun sistem pendukung eksternal atau tanpa biaya. Sistem tersebut dirancang untuk secara efektif merespon kebutuhan yang mungkin dihadapi anak-anak tersebut. Satu konsep penting bahwa kita semua harus menerima bahwa semua anak itu berbeda dan semua memiliki hak yang setara terhadap pendidikan, walau bagaimanapun latar belakang atau kemampuannya. Banyak sekolah kita dan sistem pendidikannya bergerak menuju pendidikan inklusi, di mana anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam dicari dan didorong untuk masuk sekolah umum. Adapun dampak positif bagi anak bagi disabilitas, meningkatkan kesempatan untuk belajar karena mereka dapat berinteraksi dengan anak lainnya. Memperbaiki pembelajaran mereka juga mendorong partisipasi mereka dalam keluarga dan kehidupan masyarakat. Dampak positif bagi non-disabilitas. Setiap individu belajar untuk menghargai dan menghormati kemampuan masing-masing, apapun keadaannya, juga belajar untuk sabar, toleransi, dan pengertian. Mereka menyadari apa yang telah kita ketahui bahwa setiap orang itu spesial dan bagian dari kehormatan untuk merangkul keberagaman serta menyambut perbedaan ini dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.